Alhamdulillah sudah banyak sekali ini yang hadir ya. Terima kasih pada Kang Iqbal, narasumber kita yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir dalam diskusi ini. Kemudian teman-teman para undangan, para panitia dan juga para peserta yang telah hadir dari berbagai wilayah. Saya lihat ada dari Garut ya, selain dari Bandung, ada dari Garut, dari Goa yang daftar itu, dari Makassar, kemudian dari Padang, ada dari Kupang, ada juga dari Takalar Sulawesi Selatan, dari Bintaro, Kuningan, Depok, Bandar Lampung. Alhamdulillah ya menyebar dari berbagai tempat, berbagai instansi juga, ada perguruan tinggi dari UPI, dari Universitas Lampung, Mula Warman, kemudian Universitas Nusa Cendana, ada dari UIN juga, ada dari Universitas Indonesia, Universitas Jember, Bina Dharma, Andalas, dari kementerian, kemudian ada guru-guru juga, ada Bapak Ibu guru. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami dalam diskusi kita hari ini. Berbicara tentang anak memang jadi satu hal yang selalu menarik gitu ya. Tentu saja bukan sekedar membicarakan wujud jasadiahnya gitu ya, ada hal yang lebih penting. Tatkala kita membahas tentang seorang anak, bagaimana pendidikannya, bagaimana perlakuan terhadapnya, sesungguhnya kita sedang membicarakan bangsa kita di masa depan. Berinteraksi dengan anak, berapapun usianya, tentu membutuhkan visi dan pemahaman yang mendalam gitu ya, karena manusia adalah wakil Allah di muka bumi. Tentu ada tujuan besar dalam penciptaannya, hal ini bukanlah hal yang sederhana. Nah, kajian ethnoparenting series ini dilakukan salah satunya untuk menggali berbagai perspektif yang dibutuhkan untuk membuka hazanah dan mendudukan posisi manusia sejak masa awal anak-anak dalam gambar kesejatiannya gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang konsep kesejatian, maka kita akan kembali pada segala sesuatu yang dekat dengan diri kita, dengan alam, bumi, langit, tanah, air, lingkungan, dan urusan yang ada di tangan kita hari ini. Nah, saya percaya Indonesia ini bangsa besar, punya potensi yang besar gitu ya, potensi banyak sekali hazanah yang belum tergali tentunya. Nah, itu salah satu harapan atau tujuan diselenggarakannya kajian-kajian seri ethnoparenting ini. Nah, baiklah, rasanya sudah tidak sabar, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Bapak Dr. Iqbal. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama Muhammad Iqbal Afrianto. Lahir di nggak ada ya di sini ya. Bandung apa di mana ya Kang Iqbal? Jakarta. Jakarta ya. Jakarta ya. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta juga. Jakarta ya. Dan Cilegon. Jakarta Cilegon. Cilegon. Iya. Kang Iqbal ini kuliah di ITB, jurusan astronomi, lulus tahun 98. Masuknya tahun 92 atau 93 ya? 93. 93 barengan berarti ya. Iya, Kemudian angkatan saya di UPI ya. Kemudian magisternya Kang Iqbal ini melanglang buana agak jauh ke Universitas of Heidelberg ya namanya ya. Saya nggak tahu dibacanya gimana di Jerman. Heidelberg. Di Jerman mengambil jurusan astronomi juga, lulus tahun 2003, kemudian mengambil program doktoral di universitas yang sama di Jerman dan lulus tahun 2005. Ini banyak sekali pengalaman riset dan publikasinya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kita dengarkan saja langsung dari Kang Iqbal bagaimana pembahasan kita hari ini. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama membacakan basmalah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, maka saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Iqbal. Mangga, persilahkan. Ya, terima kasih. Saya izin share screen ya. Mangga.
Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan layarnya ya. kelihatan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas undangan Ibu Yeni Rahma pada saya untuk mengisi tentang webinar tentang ethnoparenting. Sebenarnya saya masih membayang-bayangi terkait antara astronomi dan alam semesta terkait ethnoparenting, tapi insya Allah kita coba lihat, walaupun nanti mungkin keadaannya lebih umum dari ini, tapi mudah-mudahan nanti dikaitkan di bagian akhir, kita lihat apa yang penting. Di sini saya akan membahas tentang bumi, alam semesta, tentang sistem iklim, posisi bumi di langit, dan bagaimana manusia melihat alam yang ada manusia di bumi melihat alam seperti itu. Saya mungkin nggak akan lebih jauh ke yang galaksi dan lainnya, tapi ini bagaimana pengetahuan manusia dari zaman dulu itu didasari dari bagaimana dia melihat ke langit ya. Jadi astronomi termasuk pengetahuan yang paling tua, yang purba gitu ya. Karena diawali mungkin dari manusia purba melihat ke langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada candra bintang yang bergerak, ada planet seperti itu. Lalu bagaimana akhirnya mereka dengan pengetahuan yang ada saat itu meraba tentang proses tentang langitnya sendiri dalam bentuk mitos, tentu dengan standar pengetahuan mereka saat itu. Lalu terkait dengan bagaimana sih alam terbentuk, itu menjadi pertanyaan yang kuno dari dulu sampai sekarang, sampai ilmuwan sekarang juga mempertanyakan bagaimana sih alam semesta terbentuk, bagaimana bumi bisa ada, bagaimana ada matahari seperti itu. Nah, hanya dalam zaman dulu pengetahuan yang tinggi, yang mungkin ada istilahnya, kalau di Islam ada para nabi pengetahuan yang tinggi, atau ada orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan yang melangit istilahnya. Mereka menurunkan pengetahuan-pengetahuan itu ke masyarakat dalam bentuk mitologi seperti itu, dalam bentuk cerita yang sebenarnya kalau dilihat nanti ada benang merahnya untuk berbagai bangsa yang masih bisa kita ambil sampai saat ini gitu ya. Ada walaupun nanti udah berubah bentuk di situ. Di sini saya mengambil mitologi penciptaan dari Mesir, Babilonia, Yunani. Tadi India lebih mirip nanti di Indonesia, cuman itu kompleks sekali. Kalau India ada banyak cerita dan lebih kalau India gitu ya, mungkin ada satu sesi khusus misalnya. Lalu terkait dengan Nusantara, di Indonesia juga dengan satu lagi tadi, cerita-cerita tersebut terkait dengan lingkungan mereka hidup ketika misal di Mesir, Babilonia, yang daerah padang pasir, tentu memiliki cerita yang berbeda. Mesir khasnya adalah ada Sungai Nil di sana. Ini Sungai Nil amat berpengaruh pada pembentukan mitologinya juga, astronominya juga di sana. Babilonia dengan dua sungai yang besar yang subur, Yunani juga pengetahuan, dan Nusantara dengan iklim tropis. Akhirnya bukan cerita, akhirnya muncul juga pengetahuan astronomi di sana untuk keperluan yang diawali adalah pengetahuan keperluan untuk pertanian, untuk melaut istilahnya seperti itu. Tapi nanti akhirnya diturunkan sampai akhirnya bisa pengetahuan tentang kalender, tentang astronomi itu untuk sampai ke kehidupan sehari-hari istilahnya, sampai mungkin kalau yang sekarang sebagai ini ya astrologinya gitu yang terkait. Jadi ketika ada anak lahir pada bulan tertentu itu memiliki karakter tertentu. Nanti kita lihat seperti apa sih. Nah itu nanti masuk ke Pranata Mangsa dan astrologi Jawa gitu ya.
eh, kita. Ya, saya akan teruskan. Ya, bumi, manusia melihat di bumi, langit segitu banyak ya, ada bintang terbit, tenggelam, terbit di timur, tenggelam di barat. Ini salah satu contoh untuk Gunung Bromo. Bagus sekali bagaimana bintang terbit di timur dan di barat dia bergerak dengan ada istilahnya star trail. Jadi melihat bagaimana pergerakannya. Kalau kita melihat malam hari tidak melihat pergerakannya karena amat lambat. Setiap menit bergerak berapa menit busur, derajat gitu. Tapi ketika diamati terus-menerus dengan kamera itu kita bisa mengukur pergerakannya. Nah, pergerakannya ini sebenarnya melambangkan kalau orang dulu melihat bahwa langit yang berputar mengelilingi bumi, jadi bumi sebagai pusat seperti itu. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya buminya yang berputar, langitnya yang di belakang, di luar yang mengelilingi seperti bola yang besar, sedangkan bumi di tengah yang kecil gitu ya. Nanti ada cara pandang geosentris, heliosentris seperti itu. Dan sebenarnya dari dulu maka pandangannya geosentris, kita di bumi sebagai pengamat yang diam istilahnya, lalu ada langit yang berputar mengelilingi, nanti ada planet lain seperti itu. Nah, di langit bintang tidak terdistribusi acak tapi memiliki pola-pola tertentu. Nah, di sini ada orang kemudian mengimajinasikan pola-pola pada bintang, tentu pada rasi tertentu yang dilewati oleh planet, matahari, bulan, seperti itu. Ada 2 zodiak khusus yang. Nah, ini contohnya ada rasi bintang Orion di ini yang sebelah kiri. Ini ada rasi Taurus dan ini ada Pleiades dan ada kalau nggak salah Jupiter di sini. Nah, orang Yunani menganggap ini ada sebagai seorang pemburu. Pemburu dia berburu apa? Ini ada banteng di sini, ada Taurus. Dia ingin membunuh si banteng yang katanya menculik 7 bidadari, 7 Hades. Nah, 3 rasi bintang ini yang akan memegang peranan banyak dalam peradaban dunia istilahnya. Nanti Mesir kuno piramidanya amat terkait dengan 3 bintang di sini. Nanti untuk kebutuhan pertanian di Indonesia, Orion, rasi Orion ini dinamai oleh orang Jawa sebagai rasi Waluku atau rasi bajak. Di situ ini sebagai ini ada 2 kuda, ini tali bajak, ini mata bajaknya, dan ini nanti si petaninya seperti itu. Ini juga nanti rasi kelompok bintang bintang Pleiades ini yang disebut nanti bintang Kartika di sini. Kartika sebenarnya nama Sanskrit ya, istilah Sanskrit untuk bintang, tapi ada istilah Kartika itu untuk bintang yang ini gitu, yang Pleiades. Sama seperti Najem dalam bahasa Arab istilahnya bintang, tapi ada An-Najem bintang yang itu gitu ya, dalam beberapa hadis An-Najem itu mengacu kepada kalau nama lainnya ada bintang Suraya yang kemarin sempat ketika kemunculan bintang Pleiades ini, Suraya akan menandai berakhirnya wabah katanya, walaupun dari hadis seperti itu tapi ternyata hadisnya dalam konteks yang lain seperti itu. Ya, lalu untuk Indonesia juga satu hal yang penting di sini ada 2 rasi bintang ini, 2 bintang pasangan dari rasi Centaurus, Alpha dan Beta Centauri di sini. Lalu ada rasi Salib Selatan sebagai penunjuk arah selatan di sini. Ini ada Milky Way di sini. Orang di Indonesia di langit selatan melihat rasi ini cukup tinggi di langit sini. Malam ini kelihatan seperti itu. Nah, bola pada prinsipnya tadi modern lihat bahwa bumi tidak tadi di pusat alam semesta, tidak di pusat, tidak diam, tapi bumi mengitari
matahari bersama planet-planet lainnya di sini. Tapi untuk keperluan pengukuran untuk melihat itu tetap bisa bumi kita jadikan acuan seperti ini. Ini anggapnya buminya diam, di tengah ada seorang pengamat di sini. Ini ada ekuator langit, di mana ada ekuator bumi, di mana bumi berotasi. Di sini ada kutub utara langit, kutub selatan, yang langit bintang tuh berputar mengikuti itu. Nah, bergantung pada posisinya. Kalau kita ada di ekuator, kita kan melihat gerak langit ini pada tegak lurus, misalnya utara selatan, timur barat, bintangnya hampir tegak lurus. Tapi semakin kita ke utara atau ke selatan, maka kita akan di kutub ini tinggi ini, makin atas. Nah, kan melihat bintang-bintang akan mengitari si kutub utara langit atau kutub selatan langit. Gitu. Jadi nanti ada di kutub utaranya ada namanya bintang polaris, bintang kutub. Jadi semua bintang akan mengitari bintang kutub ini. Sayang karena kita di ekuator, kita tidak melihat. Nah, kutub kita hanya melihat bintang yang terbit dari timur ke barat, hampir tegak lurus di sini. Nah, nanti pada bidang horizon ada arah utara, selatan, timur, barat gitu. Dan buminya sendiri bergerak, nanti objeknya sendiri bergerak karena buminya bergerak dari barat ke timur dan dianggap diam, kita melihat gerak sebaliknya dari benar-benar langit, dari terbit dari timur dan tenggelam di barat di sini. Ada titik-titik yang penting di sini, ada selain titik utara, selatan, timur, barat juga ada titik zenit atau tegak lurus di utara dan nadir di paling bawah di sini. Jadi ada 6 posisi yang penting. Jadi ada ekuator langit, ada kutub utara langit di sini. Nah, bergantung pada posisinya di belahan bumi mana, misalnya kita ada di ekuator, di lintang 0, kita akan melihat bumi bintang terbit tenggelam hampir tegak lurus. Semakin kita ke utara atau ke selatan pada lintang yang agak tinggi, maka bintang terbit tenggelamnya akan miring sampai dengan dan kita melihat ada bintang mengitari satu kutub, satu polaris istilahnya. Bagaimana kalau kita di kutub utara atau di kutub selatan? Maka si kutubnya tadi berada akan di atas kepala kita, maka dia akan bergerak mutar-mutar. Kalau bergerak mutar-mutar berarti apa? Tidak ada bintang yang tenggelam, dia akan ada di sana terus-menerus selamanya ya, seperti itu. Kalau di ekuator ada bintang yang terbit, ada bintang tenggelam, ada yang nggak kelihatan. Tapi kalau di sini bintang yang mendekati kutub ada bintang yang terus-menerus ada di sana. Jadi ketika si bintang kutub akan terus ada di sana seterusnya, tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam, misalnya dia ada terus di sana. Itu beda-beda. Nah, ini kira-kira kalau kita ada di lintang lebih besar dari 0, maka kita ngelihat gerak bintang yang miring di sini. Seperti itu. Nah, kalau kita semakin ke utara atau tadi di ekuator, di yang Bromo yang kita agak ke selatan, maka melihat ada bintang kutub di sini. Si bintang-bintang mengitari si kutub. Ini karena bintang polaris tidak tepat di kutub, maka dia agak bergerak melingkar sedikit seperti itu. Ini semuanya. Nah, fenomena ini yang diamati semua bangsa-bangsa di dunia, bergantung posisinya, melihat gerak langit seperti ini. Lalu matahari terbit tenggelam di situ bergantung musim. Yang menjadi acuan untuk musim di bumi adalah matahari di sini. Di sini di lingkaran Arktik di kutub utara. Jadi ketika musim panas, si mataharinya ada di utara. Jadi di matahari tidak akan pernah tenggelam, ada terus di sana. Baru nanti dia tenggelam ketika menjelang musim dingin, nanti dia akan turun, hilang, dia akan gelap selama kurang lebih 6 bulan seperti itu. Nah, bumi tadi memiliki, ini ada bidang orbit bumi mengelilingi matahari, istilahnya ya.
bidang orbit bumi, rotasi bumi memiliki sumbu 23,5 derajat, perbedaan sudut 23,5 derajat terhadap bidang orbit. Nah, miring. Jadi ini bagian yang terang adalah yang terkena cahaya matahari. Ketika musim panas, maka bagian yang utara ini akan istilahnya lebih dekat, istilahnya lebih mengarah ke matahari, akan lebih dominan tercahayai oleh sinar matahari. Sedangkan yang bagian selatan akan tertutup di sini. Nah, tadi ketika di kutub utara, ketika kita berada di utara, maka akan matahari akan ada terus di sini karena sumbunya berputar, dia ada di sana terus. Sedangkan kalau yang selatan dia akan gelap seterusnya selama 6 bulan. Nanti berubah lagi, tegak lurus, ada yang tegak lurus, dia akan tercahaya gantian setiap tahun. Musim juga gantian, nanti ada musim semi, musim gugur, ada musim panas, musim dingin yang di utara. Di Indonesia yang di ekuator mungkin tidak mengalami yang disebut musim panas, musim dingin, tapi karena efek cuaca, iklim yang hanya ada musim hujan dan musim kemarau, seperti itu. Ada 2 musim. Ini tadi bidang rotasi bumi, bidang ekuator, dan ini bidang ekliptika. Jadi nanti matahari selain berputar ini dia juga bergerak sini, di sini. Selain berputar mengarah mengitari, dia juga bergerak di sini. Anggapannya jika bumi sebagai pusat di sini ya. Dianalogikan seperti itu. Nanti bidang putaran. Nah, mungkin lebih mudahnya seperti ini, ketika bumi matahari di pusat berubah miring. Tidak berubah sih miring. Nanti dalam jangka waktu yang panjang si kayak bumi itu seperti gasing ya, berputar, nanti dia akan memutari juga si sumbu rotasinya dengan skala waktu sekitar 30.000 tahun kalau nggak salah, seperti itu. Nah, ini akan ada perubahan cuaca dalam jangka waktu yang panjang, tapi untuk dalam 1 tahun, 1 putaran ini ada musim bergantian. Nah, dari acuan ini yang kemudian orang menggunakan untuk penentuan kalender. Jadi dari matahari, dari acuannya untuk musim, istilahnya dari acuan musim, dari musim semi ke musim semi, dari musim panas ke musim panas kembali, itu dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, karena musim, maka alam di bumi juga berubah sesuai dengan ini. Pohon, kelembaban udara, semua yang terkait air. Nanti ada pengaruh bulan juga akan menjadi ada tarik menarik sendiri yang akan mempengaruhi iklim di satu tempat. Nah, untuk yang lebih besarnya lagi tadi ada untuk penanggalan 1 tahun, ini ada 12 zodiak istilahnya. 12 rasi bintang yang kita kenal. Sini ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo. Ini sebenarnya ketika bumi mengelilingi matahari, berada pada background-nya ada 12 rasi bintang di sini. Nah, dulu orang Babylon dulu membuat kalender 1 tahun adalah 360 hari. Jadi setiap bumi istilahnya, mereka mengamati mataharinya yang bergerak karena dianggap buminya akan melewati 1 rasi bintang selama 30 hari. Makanya 30 hari bagi 1 bulan, istilahnya 1 bulan. Nah, kebetulan bulan mengelilingi bumi dalam jangka waktu yang mirip juga, sekitar 29 sampai 30 hari. Maka acuan seperti itu. Ada 29 bulan, 29 atau 30 hari dalam 1 bulan. Nah, ini untuk mataharinya ini bergerak terhadap rasi bintang dalam setiap 1 rasi bintang itu selama 30 hari. Walaupun pada prinsipnya beda-beda di sini karena ukurannya beda, tapi dibuat. Nah, ini akan menjadi lahirkan orang Babilonia di awal itu adalah akhirnya kita buat lingkaran 360 derajat di situ. 360 derajat, nanti ada 1 derajat dibagi dengan 60 menit. Jadi nanti ada heksasimal.
kenapa sih bersusah payah? Seperti itu tuh jadi ini ya, asal udah itu udah asal masalah dari dulu. Iqbal, suaranya keputus. Iya. Suaranya terputus. Oh, keputus? Sekarang udah lancar Terputus. lagi, tadi terputus. Oh iya, maaf. Ya, jadi tadi bintang di sini sebagai penanda posisi matahari dan posisi benda langit. Jadi kita ingin memetakan pada bintang, maka kita ada di rasi bintang ini. Ketika di barat, maka di timur ada rasi apa? Maka ini tinggal cara di rasi Gemini ketika terbenam maka tampak sebagai penanda. Ini yang digunakan untuk keperluan nanti upacara keagamaan seperti itu. Nah, di istilahnya ini matahari, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus. Ini yang dijadikan sebagai day, moon day, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturn day. Orang Jawa juga punya istilah dengan sama nama-nama Raditya, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, dan Saniskara di sini. Ini kalau tadi 1 bulan acuannya adalah ketika bulan mengelilingi bumi atau ketika bumi melewati satu rasi bintang selama 30 hari, 1 tahun adalah ketika matahari anggapnya mengelilingi bumi atau dari musim satu ke musim yang lain. Maka untuk 1 minggu sebagai penanda itu adalah 7 objek di sini. 7 objek. Ini pengetahuan dari orang Babylon. Kita melihat ini adalah Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan seterusnya adalah benda langit yang terang yang posisinya berubah dalam beberapa hari, bertahun itu berubah-ubah di sini. Beda dengan bintang yang tetap dia hanya terbit tenggelam, tapi relatif tetap kayak terpaku, maka istilahnya nanti ada fixed star, bintang yang tetap. Tapi kalau planet, istilah pengembara dia berubah di sini. Ini yang akan karena dia dianggapnya mengelilingi bumi di sini. Ada 7 objek totalnya, ada matahari, bulan. Nah, akhirnya menjadi 7 hari dalam 1 minggu. Nanti juga sebagai posisi 7 objek di langit menjadi 7 langit nanti penjelasan. Nah ini dalam geosentris maka dalam posisinya bulan adalah jaraknya yang paling dekat di sini. Ini lambang bulan, ini lambang Merkurius. Urutan ini bulan Merkurius terus sampai Saturnus adalah lama dia mengelilingi bumi gitu. Berapa tahun gitu. Semakin panjang kalau bulan hanya dalam waktu 30 hari istilahnya. Yang semakin di sini makin panjang waktunya. 1 tahunnya istilahnya 1 tahun. Venus itu sekitar berapa hari gitu, 200-an hari istilahnya. Maka diurut berdasarkan jarak. Jadi semakin panjang maka jaraknya makin jauh. Jadi ini langit, dianggap langit pertama, objek pertama mewakili bulan, ini Merkurius, ini Venus, ini matahari, ini Mars, ini Jupiter dan Saturnus di sini. Walaupun semua menganggap matahari bumi di pusat, matahari tidak di pusat, tapi dalam sistem ini sebenarnya matahari memegang sentral, matahari di tengah. Dari 7 ini matahari ada di keempat, ada 3 di bawah dan 3 di atas. Dia sebagai sentral, sebagai cahaya karena cahayanya paling tinggi di situ.
yang memegang peranan dalam ya sistem geosentris di sini ya. Karena yang menerangi nanti lebih ke aspek kosmologinya, menerangi langit di bawahnya dan langit di atasnya seperti itu. Nah, tadi matahari bergerak di setiap musim. Misalnya sama, jadi istilah matahari terbit di timur. Nah, kalau bagi para astronom, tunggu dulu itu bulan apa? Kalau kita berada di utara atau di itu kita atau di minimal di ekuator aja. Tergantung bulannya. Jika dia bulan Juni, Juli istilahnya, maka dia akan berada di utara istilahnya. Ada matahari akan berada di utara karena tadi ada musim kemarau. Musim panas matahari ada mengarah, istilah bumi mengarah di utara lebih tinggi. Jadi posisi matahari ada di utara. Balik nanti di musim semi, musim gugur dia pada tanggal 24 Maret, di 21 Maret dia tepat di titik timur atau barat terbit tenggelamnya. Kemudian nanti dia di musim dingin dia akan ke selatan, maka ini akan di Desember di selatan. Jadi ada posisi-posisi berbeda. Di sini ada tempat terbit dan tempat, kalau di Al-Quran ada yang memiliki tempat-tempat terbit dan tempat-tempat tenggelam di sini. Kalau di kosmologi di buku kitab Book of Enoch di sini ada istilah ada pintu-pintu, ada pintu-pintu ntar ada jendela-jendela. Jadi tempat ketika matahari terbit setiap musimnya, tiap bulan yang berbeda dia memiliki tempat. Enggak, orang dulu melihatnya ini seperti ya gerbang pintu di mana matahari berpindah posisinya dari setahun gitu. Nanti balik lagi ke sini. Dan siklus 1 tahun dari sini. Balik lagi di sini tadi siklusnya sama rasi bintang. Ini bentuk rasi bintang yang diamati. Nanti tadi rasi bintang itu akhirnya dulu astronomi adalah mengamati tadi objek, semua objek, akhirnya nanti berkorelasi dengan astrologi. Nanti kan kita lihat dari mitologi bahwa langit dalam sudut pandang yang ini Tuhan istilahnya menciptakan langit dan bumi karena sudut pandang geosentris adalah bahwa tujuan akhirnya adalah si bumi. Jadi bumi sebagai pusat. Jadi pusat pandangannya Tuhan atau para dewa tergantung pada kebudayaan itu adalah si bumi. Ada manusia di sana. Dan langit adalah ada bintang-bintang, ada planet, mungkin penjelmaan dewa atau tertentu adalah mengatur, adalah dewa yang mengatur atau mengatur yang bagi manusia di bumi. Jadi sehingga perubahan posisi planet, posisi itu akhirnya membawa, selain awalnya idenya tadi musim sebagai penanda musim, tapi akhirnya ada orang melihat karakteristik ketika musim panas mungkin bisa diteliti secara ini ya, entah psikologi atau yang lain. Lahir di musim panas pada bulan tertentu orang memiliki karakteristik tertentu, sedangkan di bulan yang musim semi beda lagi karakteristiknya sampai ke hari pada siklus. Jadi nanti ada punya siklus-siklus yang kecil. Orang akan berpikir ke sana. Juga posisi planet ada di tertentu, itu menandakan sesuatu. Ini yang menjadi konsep astrologi dari yang zaman dulu, yang bahkan dekat sekali astronomi dan astrologi. Nah saat ini kemudian karena konsep geosentrisnya tidak digunakan lagi, bahwa bumi tidak memiliki posisi yang spesial, tidak di pusat alam semesta tapi di pinggir, di planet ketiga dari sistem matahari tata surya, juga matahari tidak berada di pusat galaksi dan alam semesta yang besar, maka manusia jadi tidak menjadi istilah dalam alam semesta yang besar, mungkin manusia tidak bernilai istilah. Maka akhirnya konsep astrologi itu, maka apa yang di langit itu suatu hal yang terpisah, tidak terkait dengan yang ada di bumi. Itu yang menjadi pemisah ilmu astronomi dan astrologi yang sehingga saya ini ya, astrologi sendiri sebagai pseudoscience, sedangkan astronomi sebagai science yang sama dengan fisika,
matematik, kimia, biologi, seperti itu. Nah, buminya ada di sini, yang berputar di sini. Emang kalau lihat buminya planet biru, di planet ketiga dari matahari, seperti ya di sini. Tapi di sini ada manusia yang tinggal. Mungkin itu yang menjadi pembeda dari istilahnya konsep geosentris, di mana bumi sebagai pusat perhatian dari Tuhan, ada manusia di sana, kemudian digeser menjadi heliosentris, matahari yang di pusat, bumi tidak khusus lagi, seperti itu. Itu yang istilahnya ada, kalau dalam filsafat sains ada perubahan paradigma, nanti menjadi mitos sendiri, istilah ada mitos sains modern istilahnya. Ada perubahan paradigma. Walaupun nanti di kosmologi alam semesta yang besar, orang harus balik lagi nih ketika membuat alam semesta yang besar nih, ujung-ujungnya harus ada manusia. Manusia nggak bisa memperhatikan alam semesta. Jadi balik lagi karena ke manusia, seperti itu. Nah, kemudian saya akan bercerita tentang tadi mitologi di kebudayaan yang kuno. Ini saya ambil Mesopotamia atau Babilonia dan Mesir karena sebagai kebudayaan yang termasuk yang paling kuno. Mesopotamia mungkin sekitar 3.000 mungkin 6.000 tahun yang lalu itu muncul di daerah yang diapit oleh dua sungai. Di sini Sungai Tigris dan Sungai Efrat, dua sungai surga istilahnya, seperti itu, di daerah namanya Bulan Sabit, yang daerah yang subur, karena di mana ada sungai yang besar, maka itu ada daerah yang subur. Ini daerah padang pasir di sini. Yang kedua di daerah Sungai Nil, di sini sungai yang panjang sekali. Ini ada di bagian selatan adalah hulunya Sungai Nil, maka hilirnya di Laut Tengah Mediterania. Di sini ada kota-kota Mesir dibangun di sepanjang Sungai Nil di Mesir di sini. Nah, di kebudayaan Babilonia, Mesopotamia, ini kebudayaan yang amat kuno, mungkin yang awal-awal ya, mungkin kita lihat cerita nabi-nabi, ada Nabi Ibrahim, itu di daerah sini. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur di sini, kemudian hijrah seperti itu. Ini banyak cerita di sini. Kebudayaan besar kuno dari bangsa Mesopotamia ini juga berganti bangsa yang menguasai daerah sini. Mulai dari Mesopotamia berganti ke Babylon, nanti ada bangsa Assyria, ada kemudian balik lagi ke Babilonia, kemudian nanti Persia, semua memperebutkan kekaisaran besar wilayah yang subur di daerah sini. Mesir juga termasuk daerah yang subur di situ. Nah, ada lahir mitologi Babilonia di situ, termasuk yang ada kitab dalam bentuk istilahnya tablet dalam arti yang tablet batu yang ditulis, itu namanya Enuma Elish istilahnya, termasuk kitab yang kuno, mungkin sekitar berapa ya, 1500, 1800 sampai 2000 tahun sebelum Masehi di sini. Awalnya ada saya lupa nama dewanya, ada dua dewa, ada saya lupa namanya, terus kemudian dia melahirkan Dewa Marduk, ada Dewa Babel Marduk berhadapan dengan naga monster Tiamat. Ada satu dewa dengan langsung lahir berpasangan, ada saya lupa namanya, dengan Tiamat. Kemudian mereka punya anak dengan dewa ini, tapi si dewa bapaknya merasa, dalam ceritanya merasa terganggu dengan anaknya, kemudian marah, melawan anaknya, akhirnya si bapaknya itu dibunuh oleh anaknya di situ. Kemudian ini istrinya istilahnya dalam bentuk naga atau monster Tiamat itu marah, dan kemudian ada satu cucunya yang disebut Marduk, Dewa Marduk, berhadapan dengan Tiamat dengan perjanjian, kalau saya melawan Tiamat maka saya harus dijadikan raja di dunia para dewa di sini. Nah, monster Tiamat dianggap mewakili kekacauan istilah, atau perairan purba, danau. Nah, satu hal yang penting di sini bahwa alam sebelum bumi terbentuk itu dulu adalah air. Ini konsep
bahwa bumi tercipta dari air sih, entah dari air purba seperti apa, tapi satu hal yang penting, ada penanda dari mitologi ini. Jadi lahir dari air purba si dewa itu, kemudian nanti yang menciptakan dewa dan menciptakan, terus ada konflik antara para dewa, kemudian Marduk mengalahkan Tiamat, kemudian tubuhnya dibuat dia membuat langit dan bumi dan mempersiapkan jalan bagi para dewa-dewi, kemudian penciptaan manusia dan kota Babel. Jadi mereka fokus misalnya ada tentang kota Babel tersebut. Kemudian Marduk menjadi raja dunia, menciptakan manusia pertama keluar dari lumpur. Di sini lihat ada dari tanah lumpur dan darah Kinu yang diekstrak. Suara hilang? Bentar, sekarang ada lagi. Ya, saya mudah-mudahan mic-nya enggak ini. Ya, jadi raja dunia menciptakan manusia dari lumpur dan darah, dari air dan kombinasi dari air dan tanah istilahnya. Lalu membangun zigurat, gunung buatan yang ada 7 tingkat di sana. Nah, ini Dewa Marduk di sini. Ini akan mengalahkan Tiamat, si naga istilahnya. Ini ada di semua, ini itu ada terpatri di monumen-monumen di kota Nineveh di sana. Nah, kemudian si Dewa Marduk, atau nanti ada, karena beda-beda bangsa nanti istilah dewanya juga berbeda istilahnya. Ini ada Marduk, ada yang Syamas, istilah dewa matahari. Jadi raja-raja Babel, kerajaan Babilonia atau kaisaran Babilonia akan menerima tongkat diangkat oleh Dewa Marduk di sini. Jadi raja itu harus sebagai perwakilan dari para dewa, sebagai penguasa masyarakat di sini. Ini Dewa Marduk yang kanan memberikan tongkat kekuasaan kepada Raja Hammurabi. Di sini nanti ada kisah raja yang besar di tahun 1800 sebelum Masehi. Nah, agama dari bangsa Babilonia ini ada dewa. Nah, bintang-bintang dibuat oleh para dewa dan sebagai penjelmaan dari para dewa-dewi kemudian yang muncul. Nah, pengamatan bintang-bintang dapat membantu dalam memahami atau memprediksi peristiwa di bumi, seperti banjir tahunan, dan kemudian akhirnya menjadi astronomi dilahirkan di sini. Ini dewa matahari Sumeria Babilonia, ada namanya Utu atau Samas dalam Babilonia. Lihat dari tubuhnya, dari bahunya keluar cahaya sinar yang memancar di sini. Kemudian kakinya menginjak kaki di gunung yang sebelah timur, karena dia akan muncul di sebelah timur. Timur nanti analoginya sebagai sumber cahaya yang terang, nanti barat sebagai kegelapan karena tempat si dewa matahari yang akan tenggelam. Seperti itu. Nah, konsep langit dari orang Babilonia, konsep bumi dan langitnya seperti ini. Ini ada bumi di tengah, mungkin buminya masih datar saat itu, nanti berkembang dia akan kan bahwa buminya sebenarnya bulat seperti itu. Lalu dikelilingi oleh bumi sendiri punya ada 7 lapis ke bawah, ada 7 ke atas, 7 tingkatan, dan ada 7 sfera, ya, bola-bola langit di sini yang kalau nggak salah dia dari bahan perunggu, ada dari bahan metal istilahnya, sampai ke zenit, sampai tingkatan yang tinggi. Sini ada bola-bola langit di mana bintang-bintang dan planet itu berada menempel di bola-bola tersebut mengelilingi bumi di sini. Nah, menarik, konsep 7 lapis langit ini akan dipakai juga dalam agama Semitik, agama Yahudi, Kristen, Islam sebagai 7 lapis langit. Tadi ingat lagi yang 7 langit adalah 7 objek planet dan matahari, ada bulan, matahari, dan 5 buah planet seperti itu. Di sini ini yang dipakai, ada 7 tingkatan. Makanya ada bangunan-bangunan di sana di Babylon, ada piramida berundak 7 istilahnya. Ini kan mungkin kalau nggak salah ada piramida berundak di Indonesia juga ada candi yang berundak atau punden berundak. Kalau di Mesir nanti dia tidak berundak ini tapi sebagai piramid. Kemudian juga ada Babylon memetakan
ya tadi buminya yang datar, tapi ada 7 wilayah, 7 pulau di sini. 7 wilayah, ada 7 bumi, 7 permukaan, 7 wilayah, dan ada dilihat di langitnya ini ada 12 rasi bintang sebagai penanda musim. Ini peta dunia Babylon. Jadi dari kisah penciptaan, kemudian berkembang ada kisah lain, ya, banyak dewa-dewa muncul, tapi juga ada konsep tadi langitnya seperti apa dan dunianya seperti apa. Mereka punya. Nah, orang Babilonia membangun observatorium mulai sekitar 6.000 tahun yang lalu. Mungkin habis zigurat memiliki 7 tingkat, satu untuk setiap objek yang bukan berkeliaran, yang di langit, misalnya matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Jadi 7 hari dalam seminggu. Mereka juga melacak bintang-bintang, kelompok-kelompok yang muncul sebelum matahari dan waktu yang berbeda untuk penentuan musiman, kapan penanaman, kapan panen dari zodiak di sini. Nah, di sini lingkaran, mereka sistem angkanya dalam heksadesimal di sini. Lingkaran di 360 derajat, masing-masing dibagi 60 menit dan 60 detik yang kita gunakan dalam jam hari ini. Yaitu mitologi Babilonia seperti itu, yang tetap dipegang nanti diteruskan oleh Mesir, orang ya Mesir juga sama, dan nanti Yunani, dan nanti orang agama sama juga menggunakan itu. Mitologi Mesir pada suatu ada cerita awalnya adalah pada suatu masa yang orang Mesir sebut bernama Zeb Tepi, atau zaman pertama kali, zaman mungkin belum ada waktu istilahnya, Atum, ada seorang dewa Atum yang menciptakan 2 keturunan, putra dan putri. Shu mewakili udara kering dan putrinya Tefnut mewakili udara lembab. Nah, ini nanti ada konsep, nanti ada 4, udara kering, lembab, basah, kering, nanti ada panas dan dingin, nanti menjadi itu yang konsep penting. Ada 4 nanti mewakili, nanti ada api, udara, air, dan tanah. Si kembar melambangkan 2 prinsip universal keberadaan manusia, kehidupan dan keadilan. Si kembar memisahkan langit dari air di sini ya. Mereka menghasilkan anak bernama Geb sebagai tanah kering dan Nut sebagai langit. Ini karena ceritanya mereka 2 anak ini saling cinta tapi dipisahkan oleh orang tuanya. Nut akhirnya diubah menjadi langit, dewi langit sebagai langit, lalu Geb sebagai bumi di sini. Nah, ketika air purba surut di sini, gundukan bumi, nanti air purba ini mungkin ada kronologi ke kisah ini. Ketika mungkin banjir besar, banyak bangsa-bangsa mengenai kisah mitologi juga terkait dengan banjir besar. Kalau kita lihat di zaman Nabi Nuh, ketika gundukan bumi muncul, si Geb ini muncul menyediakan tanah kering dan padat, dan pertama untuk dewa matahari Re. Re itu sebenarnya si penjelmaan si Atum juga, ini dewa yang pertama, Re, beristirahat. Nut kemudian si dewa langit melahirkan 3 anak yang bernama Isis, Osiris, 4 anak ya, Set dan Nephthys di sini. Isis dan Osiris kemudian memiliki anak bernama Horus. Total ada sekitar 10, 4, 5, 6, 7, berapa nih? Ada 10 ya, ada di sini. Benar nggak 10? 1, 2, 3, 4, ada Nut dan Geb, 4, 5, 6, lalu Shu dan 7, 8, 9, dan 10. Ya, ada 10 anak yang orang Yunani sebut sebagai Ennead. Sebenarnya ada prinsip nanti penting, ada lahir dari yang tunggal adalah si Atum, kemudian melahirkan 2 Shu, mewakili dewa kering, dan sini terus ke bawah. Ini sebenarnya nanti dipakai Pythagoras sebagai ada tetraktis, istilahnya 1 angka. Jadi angka-angka 1, 2, 3 memiliki arti yang tinggi tentang kreasi penciptaan. Nah, selama periode dinasti, Atum juga dikenal sebagai Re, yang berarti matahari. Dia terbit di timur, nanti akan terbit di timur sebagai Hepera, matahari terbit. Kemudian dia akan mati di waktu malam terbit. Nanti dia berlayar
dan berjuang melewati dunia bawah gelap. Jika dia berhasil, maka dia akan dilahirkan kembali di pagi hari. Seperti itu. Ini disimbolkan dari sini. Ini ada, saya lupa, ada Shu sebagai penopang. Sebabnya ini ada Nut, dewa yang langit, yang menopang langit, dewi yang menopang langit. Ini Geb yang sebagai lambang bumi. Nanti ada matahari, si Ra tadi yang atom. Dia lahir dari, kemudian dilahirkan dari Nut di sini. Kemudian dia bergerak dibawa oleh dewa tadi Chu, udara istilahnya. Dari timur, dia timur di sebelah sini, sebelah kiri, barat di sebelah kanan, sampai dia nanti akan mati. Dia akan berlayar dibawa oleh ini perahu ini. Kenapa perahu? Karena dia terkait dengan sungai Nil, sebagai sungai-sungai. Mungkin ini juga sebagai perlambangan sungai. Bintang-bintang berada di sepanjang sungai Nil misalnya. Berlayar juga, berjuang juga di sini sampai jika dia berhasil, di sini dia akan dilahirkan kembali, terus berputar siklus setiap harinya seperti itu. Lalu nanti ada kisah lagi Osiris dan Isis di sini. Ini kisah tentang kematian dan kelahiran kembali. Jadi Isis dan Osiris, Osiris menjadi raja, Isis sebagai permaisurinya. Kemudian ada, saya lupa, Set kalau nggak salah, ini yang jahat, dia berniat membunuh Osiris, kemudian Osiris berhasil ditipu, kemudian dia masuk ke dalam sarkofagus, terus dia mati istilahnya, kemudian dibuang ke sungai Nil, dicari oleh Isis, Isis ketemu tapi dicuri lagi oleh Set, kemudian jenazahnya disebar, dipotong-potong, disebar ke berbagai. Nah, Isis kemudian akhirnya mengambil kembali satu-satu, dijahit kembali, terus dengan sihirnya istilah dilahirkan kembali. Jadi proses dengan waktu 1 tahun. Nah, ini akhirnya menceritakan tentang proses sungai Nil yang kering ketika Osirisnya mati, kemudian Osiris hidup kembali ketika sungai Nil ini istilahnya apa? Banjir sungai Nil, di mana kesuburan muncul. Nanti ada Osiris sebagai simbol dari anti rasi bintang Orion di sini. Ada rasi bintang di 12 zodiak, tapi juga sebagai piramid juga tadi sebagai Osiris, simbol dari Orion. Orion nanti ada Sirius di sini, bintang Sirius, bintang yang paling terang, yang ketika kemunculannya menandakan bahwa akan terjadi banjir sungai Nil. Ketika sungai Nil banjir, maka pinggir-pinggir sungainya akan basah, maka orang Mesir bisa menanami papirus istilahnya, atau berbagai bahan tanaman yang untuk dimakan. Ini subur, di sini akan berkembang besar menjadi kebudayaan yang besar. Di sana bisa membangun piramid-piramid besar. Dan piramid di sini juga yang di bawahnya 3 buah piramid merefleksikan 3 buah bintang di sabuknya Osiris istilahnya, di sabuk Orion. Ini termasuk satu rasi bintang yang di setiap kebudayaan tuh menjadi satu penanda dan bentuknya kayak orang. Tapi karena Indonesia ini ke bajak pertanian, maka ini sebagai analoginya sebagai bajak, ada sapi, ada bajaknya, ada petani yang di sana. Astronomi Mesir juga berkembang. Ini ada berkembang pesat. Ini ada salah satu contohnya adalah Temple of Abu Simbel, juga piramid juga pengukurannya dengan akurat sekali mengarah utara selatan posisi, jadi dengan yang presisi sekali. Untuk sama juga nanti candi-candi di Nusantara juga arah utara selatan lebih presisi tanpa kompas, gitu ya. Nah, Temple of Abu Simbel merupakan ini dibuat oleh Ramses II. Ini ada satu bukit batu di sini yang dipahat, lalu ada 2 patung Ramses II dan permaisurinya, dan di sini ada satu ruangan, ada masuk lagi ke dalam, ada sanctuary di bagian dalam yang berapa puluh meter, berapa ratus meter. Nah, pada
setahun 2 kali, nanti matahari akan terbit tepat di pintu ini. Akan masuk ke dalam lorong yang dalam, dan di dalam lorong ujung paling jauh lorong tersebut ada 4 buah patung. Patung Firaun, Ramses, permaisurinya, ada dewa Ra, dewa matahari, dan dewa kematian. Jadi pada saat mungkin 2 hari itu, mungkin ketika saya nggak tahu apa ulang tahunnya Ramses atau ketika dia diangkat atau ada hari tertentu, matahari tepat menyinari 3 ini, dan dia hanya menyinari setengah dari ini, kalau nggak salah dewa kematian. Bagaimana bisa seperti itu? Itu berarti mereka memiliki pengetahuan astronomi yang baik dan bangunan arsitektur juga yang tepat, tahu mana arah posisi matahari terbit tenggelam setiap tahunnya. Seperti itu. Nah ini, 3 nih. Setengah matahari, setengah matahari dan si dewa kematian tidak pernah terlihat, kalau nggak salah ada mungkin sedikit di sini. Jadi yang saya hanya kenapa matahari, karena matahari ada 2 terbit tenggelam, ada matahari di utara dan selatan, jadi hanya setengah. Itu. Ya itu mitologi yang Mesir di sana. Tadi yang kita ambil dari mitologi Mesir ada konsep basah, dingin, panas, dingin, basah, dan kering. Lalu tentang kelahiran dan kematian kembali, seperti itu ada, dan terkait dengan musim. Ada astrologinya Mesir juga termasuk kuat untuk, karena Firaun itu merupakan sama penjawatan dari dewa Ra, walaupun nanti ada dia bisa juga mengacu kepada dewa-dewa yang lain nama-namanya. Kemudian mitologi Yunani di sini ada terkait dewa tentang cerita bahwa di awal pertama kali adalah chaos, dan kemudian after him ada Gaia, ada dewa bumi, foundation all the immortal who keep the crest to snowy Olympus, ada Olympus, but Gaia firstborn was one who matched her in every dimension. Uranus ada starry sky, ada lahir, dan standing for the blessed immortal. Jadi ya Gaia adalah simbol dewa, dewi bumi. Nanti ada dewa Uranus ada yang langit seperti itu. Nah bumi yang masih dianggap buminya datar istilahnya ya, bukan. Lalu matahari terbit dan bulan terbit tenggelam di sini. Dan di bawahnya ada underworld di kekuasaan Hades, dan juga ada Tartarus di sini yang monster disimpan di sini. Ini konsep dari langit dari orang Yunani yang generasi awal. Nanti pada kemudiannya mereka berkembang. Ilmuwan-ilmuwan Yunani tercatat karena bisa terdokumentasi dengan baik. Mereka mulai berpikir pengukuran itu bahwa buminya mungkin dari Aristoteles mungkin lebih tua lagi, bahwa buminya itu bulat seperti itu, tapi konsep langitnya tetap dipegang seperti konsep langit yang dari Babilonia. Ini ada presokratik, ada Thales, Anaximenes. Jadi mereka sudah mulai mempertanyakan, mulai sudah beralih dari yang mitologi dewa-dewa, sekarang alam semesta terbuat dari apa sih, esensi dari alam semesta, bumi, langit, bumi mungkin ya. Maka ini ada elemen air, elemen tanah, elemen udara, kemudian nanti ada elemen api di situ. Bahkan hukum gravitasi juga bisa dijelaskan dari secara sederhana dari situ. Jika kita berasal dari tanah, bumi ada tanah yang makin besar, maka akan ketarik ke bumi. Tanaman, apel, benda jatuh karena esensinya dari tanah, metal, dia akan ketarik ke bumi. Tapi kalau dari api, mengapa api di obor seperti itu dia menuju ke atas? Karena api lebih ringan, udara lebih ringan, dia akan menuju ke atas. Jadi berkebalikan. Itu nanti ada konsep di situ. Baru nanti diubah oleh Newton, ada terkait dengan massa, istilah nanti ada massa dan gaya. Nah tapi mereka sudah berpikir esensi dari
benda-benda ini apa? Akhirnya mengacu pada 4 elemen di sini. Jadi mereka aware of probably logically finite thing existing in boundless universe made of one substance. Fundamental substance had eternal nature. Jadi ada substance 4 elemen di sini. Ini pencarian 4 elemen esensi ini akhirnya sampai ke nanti Demokritos ya, bahwa kemungkinan api, udara, air mungkin esensinya dari satu yang disebut atomos, istilahnya atom. Nah, Heraclitus introduce the idea of universe and exchange are governed by cosmic reason, atau jadi alam semesta diatur oleh satu bentuk logos, ada tujuan tertentu ini ya. Jadi presocratic materialis fokus on basic stuff of universe. Jadi memiliki apa sih materi dari alam. Nanti buminya disusun oleh 4 elemen tersebut, tanah, air, udara, api. Sedangkan untuk yang langit ada komponen yang kelima yaitu ether di sini. Kemudian ada datang Pythagoras, dia sebagai holistic mission, dia astronomi, dia juga pemuka agama, dia pemusik seperti itu. Dan memandang Pythagoras dan sek Pythagoras atau kaum Pythagoras menganggap bahwa alam semesta terjawantkan dalam bentuk matematika, dalam bentuk angka, simbol-simbol angka. Ada matematik sebagai suatu yang suci gitu. Mereka melihat sebagai benda-benda itu sebagai ada punya angka-angka tertentu. Makanya ada istilahnya tetraktis. Jadi penciptaan pertama adalah angka 1. Angka 1 adalah bukan angka, dia sebagai satu yang tidak terbagi istilahnya. Mungkin refleksikan nanti ada Tuhan. Terus nanti ada ciptaan yang pertama, ada intelek dan ada jiwa. Terus sampai ada angka 2, 3 dan yang punya arti yang ini 4 juga 4 elemen. Ada namanya Pythagoras kosmologi. Langit bergerak dalam bentuk lingkaran yang sempurna. Jadi lingkaran yang sempurna, lingkaran pasti punya pusat. Pusat ada sebagai ini, Tuhan di sini. Mereka mengelilingi sempurna. Jadi punya siklus kehidupan, ada siklus, ada awal dan akhir kembali pada posisi yang sama. Nanti juga lingkaran punya jarak, punya radius. Dari pusat ke radius bisa ada yang menjauh, ada yang mendekat di situ ya. Ada. Ini digunakan nanti ada teori atom, ada bukan lingkaran tapi ada istilahnya kulit-kulit atom juga bisa terkait. Semakin dekat ke pusat maka dia harus energinya harus menghilangkan energinya makin besar. Ada tingkat energi tertentu. Mungkin jika dimasukkan ke fisika kuantum saat ini di sini. Radius dari circle simply related producing cosmic music pure and eternal, the harmony of sphere. Ada 7 langit. Music of the mind also not something human ears can hear. Jadi ada musik alam, musik dewa, ada yang didengar tidak hanya telinga kita fisik ini, tapi ada telinga jiwa. Di sini ada keharmonisan alam ini oleh di kosmologi Pythagoras. Kemudian ada Empedocles, kan ada tadi yang kita lihat di ini Mesir, ada hot, dry, cold, wet, atau juga tadi ada 4 dewa, slide-nya tidak ada 4 dewa Babylon mewakili api, udara, bumi, dan air. Di sini ada keempat elemen yang menyatu di sini. Kemudian ada Plato, universe is evolving rationally with purposes under influence of divine governance. Jadi alam semesta diatur oleh Tuhan, berkembang punya tujuan tertentu. Ada sense knowledge is illusory. Jadi kita punya sense knowledge dari tangan mata ini bisa istilahnya menipu. Tapi ada hal pengetahuan yang istilahnya ada word of idea, ada pengetahuan yang tinggi yang di atas yang bisa dicapai dengan tidak oleh ini, tapi nanti ada jiwa, ada mind, ada intelek, ada akal yang bisa mengambil pengetahuan yang atas seperti itu dibandingkan pengetahuan sensibel ini yang dipelajari, yang bisa kita pelajari, merasa, dan itu bisa salah, sense kita bisa salah. Nah, creator of word of idea sebagai demiurge, first appearance of divine creator. Di sini nanti kayak di
pemikiran orang Barat yang kemudian diambil oleh gereja nanti. Sini. Nanti ada eternal immutable things, ada flowing changing things, ada reality. Jadi ada reality yang di atas, tapi ada material world yang sense di sini. Jadi sistem kosmologi yang lingkaran yang bentuk sempurna gitu. Tapi nanti pada ujungnya kita melihat bahwa ternyata orbit nanti setelah Kepler bahwa orbitnya kok nggak lingkaran tapi bentuk elips di sini. Jadi bisa berubah seperti itu. Tapi berarti menunjukkan bahwa ada raga, ada bodies dan ada jiwa soul di sini. Jadi ini mengkaitkan bahwa alam bumi yang di bagian bawah ini sebagai material world sense dan ada langit yang lain sebagai world of ideas yang lebih tinggi. Itu. Ada true knowledge yang kita bisa dengan kemampuan jiwa kita mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya true knowledge di sini. Kita bisa mengakses sana. Nah, kemudian muridnya Aristoteles mendefinisikan dengan lebih detail konsep dari ini geosentrisnya. Ada bumi, lalu ada bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, kemudian ada fixed star, terus ada sphere of prime mover. Jadi prime mover itu adalah yang membuat gerak pertama, istilah nanti ada yang terkait. Nah, terestrial bumi sendiri terbagi dalam lapisan lagi yang disebut earth, water, air, and fire. A few istilah seperti ini. Nah, celestial or heavenly from moon upward itu sebagai elemennya ether atau elemen kelima, queen essence di sini. Ini terkait nanti di Jawa ada istilahnya apa? Sedulur papat 5 pancer. Sedulur papat itu sama 4 elemen api, udara, air, tanah gitu ya. Terus ada 5 pancer, 5 jiwa. Nanti ada pasaran, hari pasaran terkait dengan itu. Ada pon, pahing, wage, legi, terus kliwon. Kliwon itu melambangkan yang pancernya itu yang essence, yang jiwa istilahnya. Ini ada nanti prime mover. Prime mover sebenarnya nanti bintang itu bergerak menandakan satu hari, itu definisinya adalah ketika bintang ketika malam hari kita lihat langit dia kan kemudian tenggelam, nanti besoknya tepat di sana itu satu hari yang tepat satu hari. Nah, prime mover implies circular perfect motion of sphere of fixed star from where it's transmit downward eventually reaching our earthly sphere. Nanti langit yang atas kemudian ke bawah bergerak dengan acuan dari prime mover tadi. Ya, ini saya resumekan dari ini yang sebelah kanan ini yang Babilonia, ini Mesir, ini yang tertinggal India tidak saya masukkan bisa sebagai ini ada sebagai nanti ada kura-kura, bumi menopang dalam kura-kura ditopang oleh gajah. Ini ada Meru, ini ada langit dalam bentuk ular di situ. India ada banyak versi, ada bahwa ada Brahma, nanti ada skala waktu Dewa Brahma yang menciptanya itu bukan mencipta tapi dia tidur membayangkan terbentuknya alamnya terbentuk dari mimpinya dia dalam satu hari seperti itu. Satu hari Brahma ntar dibagi dalam berapa siklus tahun yang panjang. Dan menariknya dalam mitologi India bahwa Dewa Brahma nggak satu, Dewa Brahmanya banyak. Jadi ada alam semesta paralel yang banyak yang tak berhingga yang masing-masing melahirkan bumi dan langitnya sendiri-sendiri. Di sini nanti ada telur kosmik dalam satu seperti itu. Itu India lebih kompleks lagi karena lebih maju secara ininya ya pengetahuan gitu. Orang Yahudi dalam Kristen dalam Genesis dalam Bible juga menunjukkan bahwa ini bumi dan bumi yang datar, di bawah ada underworld-nya, ada pilar bumi, ada firmament, ada pilar-pilar langit dengan penopang dan ada langit yang dari metal dan Tuhan berada di atas sana. Nah, kemudian seorang filsuf dari orang Kristen
yang bermimpi dia melihat sini. Jadi langit dia ternyata di luar itu ada langit yang dunia, ternyata ada alam lain yang lebih. Ini saya sebut ke kosmologi Ibnu Arabi juga menggunakan sistem yang sama antara rasi-rasi bintang sebagai, lalu nanti ada seven heaven, ini ada seven garden, ada fixed star, lalu nanti ada dari bintang ada 7 langit, ada Saturn, Jupiter, Mars, Venus, di sini ada 7 Earth, nanti bumi juga ada 7. Di sini ada manusia, ada binatang, tumbuhan, dan metal, ada lapisan bawah lagi. Mungkin dibahas lain kali. Nah, Nusantara bagaimana? Kita bagian akhir. Nusantara mungkin yang penciptaan ada, mungkin lebih banyak ke India di sini karena penciptaan yang dari Jawa itu banyak mengacu ke pengaruh oleh India. Tapi ada juga kedatangan Aji Saka yang menjadi bahwa Jawa yang masih dihuni oleh para raksasa, maka ada datang diutus oleh Aji Saka untuk membuka tanah Jawa. Di sini ada lahir nanti kalender macam-macam seperti itu. Ada juga teologi ada Tantu Pagelaran, bagaimana dewa-dewa dari India, dewa-dewa Siwa itu akan membawa si Gunung Meru dipindahkan ke Jawa, ke mungkin sekarang jadi Gunung Semeru ya. Dan ketika itu ada berceceran, ada yang jatuhnya itu menjadi gunung-gunung sepanjang Pulau Jawa seperti itu. Yang ya kita di ini ya banyak gunung-gunung yang pusat gempa di sini, ada patahan dan lain-lain. Mitologi Nusantara juga tiap lokal daerah punya banyak sekali, tapi lebih terkait dengan fenomena alam, langit, cerita satu-satu. Misalnya di Sunda ada Nini Anteh yang melarikan diri dari pangeran tertentu sampai ke bulan di situ, yang tinggal di bulan bersama kucingnya. Suku Dayak punya Kilip dan Putri Bulan. Nah, di Batak ada Halana Godang tentang Orion atau Waluku tentang kisah. Tapi banyak kisah-kisah juga yang lokal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari wilayah di suku bangsa sini di Indonesia. Dari sana di Indonesia tadi punya iklimnya yang tropis yang membuat butuh pertanian sini. Ini butuh pengetahuan tentang musim dan kalender. Di sini orang Dayak Kenya menggunakan gnomon, istilah tongkat kayu, dan menghitung berapa panjang bayangan dari tongkat untuk menentukan kapan musim tanam tiba. Ini di Kalimantan seperti ini. Orang Dayak juga menggunakan bambu misalnya. Bambu diisi air, ada punya penanda jika dimiringkan ke arah bintang. Kalau nggak salah bintang Pleiades, kalau nggak salah seperti itu, atau Orion. Jika airnya tumpah, nanti airnya tepat pada saat penanda itu, maka itulah mulai waktu untuk planting, untuk menanam padi. Mereka punya cara sendiri menentukan waktu. Nah, melihat di Jawa menggunakan ada alat namanya ya gnomon juga atau bencet, istilahnya tongkat kayu, tapi diatur dengan panjang tertentu. Bawahnya dia punya bayang, ini panjang acuan di sini dibagi 4 dan ini dibagi 2 di sini. Diukur berdasarkan ketika matahari di titik musim panas, yaitu ketika bulan Juni, tanggal 21 Juni. Ketika bayangan matahari ada di utara, dia akan memberikan bayangan matahari utara di sebelah sini, bayangan yang panjang di sini. Karena kita Jawa berada di selatan, lintang -6 derajat di sini. Akan bayangan bukan panjang di sini. Ketika matahari ada di selatan, ketika 21 Desember, maka bayangannya akan lebih pendek. Pada tengah hari. Ketika tanggal di zenit, yaitu ketika pada matahari di lintang -6, maka tidak ada bayangan. Nah, acuan sini ada di Gresik, ini ada satu buku dalam bahasa Jerman, panjang bayangan sini untuk bisa penentuan menjadi acuan dari pranata mangsa. Kapan tanggal-tanggal lahir, tanggal-tanggal bulan-bulan itu ditentukan. Ini 4, ini 2, total 6. Jadi ketika matahari bayangan di sini bergeser 1, 2, 3, 4, 5, 6,
balik lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Balik 12. Jadi selama 12 bulan. Nanti setiap bulan panjangnya berbeda-beda karena dia bentuk bayangan, bergantung pada posisi matahari. Garis-garis ini menunjukkan waktu-waktu sholat, kapan sholat asar, kapan sholat zuhur, seperti itu. Bisa mengenai waktu. Nah, kalender Pranata Mangsa lahir dari sana khusus untuk orang yang ada di wilayah Jawa di selatan ekuator, diberi nama sini Kasa pertama, Kasa, Karo, atau Kasa pertama dimulai ketika tadi matahari di utara tanggal 21-22 Juni di sini. Lamanya 41 hari, terus Karo sampai ke Sada. Ini yang berbeda-beda tanggalnya, tapi menurut patokan itu. Selain itu juga selain dari masa matahari, dia mengacu pada bintang. Kapan heliacal apparition? Jadi kapan ketika matahari terbenam, Orion itu muncul, Plough itu Waluku di sini, dan Pleiades juga di solstice. Jadi heliacal rising of Plough pada matahari terbenam, matahari terbit, matahari terbenam ya, down from dusk till down istilahnya. Sana pada ketinggian matahari di -4, ketika dia terbenam, dia ada di timur terbit. Jadi pada tahun tertentu dia sekitar bulan Juni Orion muncul. Lalu Pleiades juga muncul ketika matahari terbit sekitar bulan Desember. Di sini nanti ada pecat sawat, ada belt star, di sini bisa dijadikan acuan. Ya, ini kira-kira gambar dari papernya Jean Amarel, ambil. Ini anggapnya sebagai ini Waluku, rasi Orion, dan ini Pleiades di sini. Mereka melihat ketika matahari terbenam, Pleiades terbit di langit timur, ada East di sini. Ini adalah menandai mulainya tahun penanaman agrikultur, pertanian di sini. Jadi ketika Pleiadesnya mungkin masih di bawah, belum waktunya, tapi ketika dia sudah pada posisi di sini mulai. Kemudian 6 bulan setelah penampakan yang pertama Pleiades, pada Pleiades dan Waluku, maka dia akan berada di stand in the same spot in the eastern sky, di bagian timur pada matahari terbit di sini. Pada timur matahari terbit. Kalau tadi pada matahari tenggelam, dan ini pada matahari terbit, menandakan bahwa rice growing season, jadi mulai tumbuh berasnya gitu ya. Farmer holding rice in open palm, pointing at dust, rising plough. Ini when rice roll down, it's time to plant. Jadi growing season tuh berarti apa? Dibuat berasnya di pembibitan dulu ya, seperti itu. Lalu ini ada Orion ketika matahari terbit di sini di timur. Petani akan mengambil segenggam beras lalu diarahkan ke Orion di situ. Berasnya sudah mulai tuh when rice roll down, maka ini waktunya mulai menanam, seperti itu. Mulai menanam. Kemudian jika matahari berada pada posisi istilahnya pecat sawat, yaitu ketika pada posisi Orion di kira-kira jam 10 pagi istilahnya di timur, ini waktunya untuk membajak sawah untuk morning, dan kerbau dilepaskan gitu, terus sudah ditanam. Jadi ketika Pleiades pada posisi yang sama di langit, di posisi matahari, itu sebagai penanda dari langit. Orang Jawa juga, yang Jawa kuno, jadi pengetahuan walaupun secara resmi kalender Pranata Mangsa diresmikan tahun sama Pakubuwono ke-10, nggak salah tahun 1800-an, tapi pada prakteknya ini mungkin lebih tua lagi, bisa lebih ratusan atau mungkin 1000 tahun yang lalu. Kalau tadi diukur posisi ini pada epoch 700 tahun, ini masih pada range waktu yang 1200-1400
Ini yang kalender Pratamangsa diresmikan tahun 1850. Tapi diperkirakan masih berlaku dari sekitar 400 bahkan lebih, tahun 700 Masehi seperti itu. Nah, Mohon maaf ya ya, waktunya. ya oke. Sedikit lagi ya. Maaf. Panjangan. Jadi ini rasi bintang juga akhirnya kita punya rasi bintang sendiri. Bisa tidak sempat ini ada di dalam bentuk kendi-kendi yang ada gambarnya nih dalam simbol-simbol rasi bintang dari orang Jawa dahulu di situ ya. Nah ini kalender Pratamangsa yang akhirnya tadi sistem tadi ada Mareng, lalu nanti ada juga sistem tadi 4 yang tadi ya. Waspada, Pilhade, Tirta, Bantala, Maruta, 4 elemen, dan tahun karena 4 elemen itu terkait dengan tadi equinox, jadi ketika musim semi, musim gugur, lalu ada musim panas dan musim dingin. Alamnya sendiri yang berubah, angin dan itu setiap musim yang karena tadi kalender tuh matahari berdasarkan musim. Alamnya yang berubah. Nah ini yang kemudian akhirnya dipakai keseharian orang untuk penentuan karakter orang, untuk nanti pendidikan juga seperti itu ya. Kapan selain kapan bercocok tanam, kapan orang dia petani melihat perubahan alam, kapan belalang dan serangga bertelur, kapan tanah pecah. Mereka amat memperhatikan alam yang ada di sekitar di sini. Dari alam itu tentu ada akan mengkaitkan juga dengan manusia, karakter manusia, dan tentu juga nanti pendidikan juga akan menyesuaikan dari sini, gitu ya, kan pendidikan tadi etnoparenting. Kalau di astronomi juga ada namanya etnoastronomi, bagaimana riset terkait seperti ini tentang Pratamangsa, tentang cerita rakyat, ada arkeoastronomi tentang bangunan-bangunannya, tentang bintang yang inilah yang dipakai oleh manusia di zaman dahulu untuk melihat di sini. Ya, mungkin bisa sebagai penutup, mitologi sebagai sebuah bangsa memandang sesuatu yang lebih tinggi, yang sakral terkait bumi, langit dan alam semesta, penciptaan. Berapa bangsa memiliki kesamaan dalam mitologi yang kemudian disadarkan oleh filsuf Yunani, kemudian diteruskan pada sains modern. Tadi pencarian elemen atom 4 gitu, itu masih diteruskan sampai sekarang. Bahkan ke Indonesia tadi yang Pratamangsa sistem itu masih dilestarikan. Nah, seluruh Indonesia memiliki cerita dan pengetahuan langit sendiri dan cara untuk memahami alam dari berbagai tujuan terkait pertanian, nelayan, pendidikan juga seperti bahkan astrologi tentu. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terlalu panjang atau susah dimengerti atau terlalu cepat. Ya, saya serahkan lagi ke Bu Yeni. Silakan. Silakan Bu. Maaf. Iya, terima kasih banyak Pak Iqbal atas penjelasannya yang luar biasa. Banyak sekali ya hal-hal yang saya sendiri banyak yang belum tahu gitu. Luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, silahkan bagi yang ingin melanjutkan dengan diskusi. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ada dari Pak Budiana, kemudian di chat ya bisa lihat. Ada dari Alfatri Adlin, kemudian dari Pak Rezki Kurniawan dan Ibu Widyasmara Murti. Nah, mungkin sebelum yang lain, mungkin kita bahas dulu ada pertanyaan dari yang ditulis saja dulu ya dari chat ini. Silahkan Pak Budiana Setiawan, mangga mungkin bisa menjelaskan lebih langsung saja begitu pertanyaannya. Pak Budiana Setiawan masih ada? Suara saya? Ya, silakan. Ya, kedengeran Pak. Ya. Ini tadi kan lebih banyak ke masyarakat Eropa dan Timur Tengah ya Pak. Tapi yang tadi hanya di belakang-belakang dibahas. Padahal kan yang menentukan untuk di daerah kita mitos-mitos ini kan malah seharusnya yang dari India dan Cina yang lebih mempengaruhi kebudayaan kita.
Mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana kalau yang dari India dan dari Cina itu memengaruhi budaya kita. Iya Pak. Itu Bu, pertanyaan saya, Ya, ya. saya Pak Iqbal. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya Pak, saya tadi tidak masukkan harusnya budaya Cina sebenarnya mengapa tadi mirip sih Bapak. Tadi yang untuk poin-poin tertentu dari Babilonia, Mesir, sebenarnya Babilonia akhirnya karena kebudayaan Jawa memang di awal itu adalah yang kemudian dari Hindu, Buddha seperti. Tapi kalau dilihat dari alur itu, kalau misalnya ilmuwan sekarang bahwa dari Babylon itu pengetahuan itu seperti apa? Bukan menjalar apa ya. Jadi masing-masing memiliki pengetahuan yang saling terkait seperti itu. Mungkin memang nanti ada masing-masing untuk India dan Cina emang kaya sekali itu butuh satu sesi sendiri mungkin yang lebih panjang. Nah, kenapa yang saya pilih Babilonia Mesir karena nanti terkait dengan misalnya yang Jawa sekarang berapa hal masih terkait lebih dipengaruhi oleh Islam di sini sama perhitungan kalender gitu walaupun memakai ada konsep Jawa yang asli tapi tetap kayak 4 sedulur papat 5 pancar tuh dari yang 4 elemen gitu sebenarnya tertarikan dari yang sama India walaupun nanti detail-detailnya berbeda seperti itu. Cina juga punya Cina nanti tidak 4 elemen tapi 5 tapi dia lebih ke ada metal seperti itu. Tapi kurang lebih berapa prinsip-prinsip itu bisa dianggap sama gitu Pak. Tapi memang menarik kalau dibahas satu lagi yang India terutama gitu. Butuh 1 semester ya kayaknya ya. Iya panjang sekali karena berkembang Pak gitu ya hanya satu era tapi ada berkembang dalam era-era tertentu yang India gitu karena bangsanya juga berubah itu menarik sekali. Iya. Nanti suatu saat ganti yang India ya Pak. Iya mudah-mudahan. Akan disampaikan. Kalau diundang lagi kesempatan lain. Kesempatan lain. Menggali mitologi yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya, mangga kami persilahkan Al-Fatri Adlin. Iya. Silahkan. Wah, panjang Kang Al. Ada Kang Alnya ada? Ada, hadir. Mangga silahkan Pak Al-Fatri untuk menyampaikan. Atau mau dibaca saja sama Pak Iqbal? Ya, oke. Saya baca. Yang dalam bukunya menjelaskan mitos kebijaksanaan itu orang modern. Ya, betul. Kalau yang banyak dibahas bahwa orang modern menganggap mitologi itu sebagai suatu cerita anak kecil, suatu ucon lah yang pikiran sempit. Bahkan karena kemudian memandang dalam astronomi, buku astronomi dalam buku apa, konsep geosentris, heliosentris dipadankan dengan posisi bumi, hampir masalah bagaimana masalah penentuan orbit, seperti hanya sebatas itu. Tidak melihat bahwa konsep geosentris adalah melihat bahwa bumi sebagai pusat manusia yang jadiin utama gitu ya. Jadi mungkin kalau kayak sains sekarang saya gini, astronomi berkembang. Saya alam semesta, orang mempelajari alam, galaksi, proses pembentukan di cosmic ray background dan banyak dengan detail sampai secara matematik dan pengamatan presisi sekali. Tapi mungkin andaikan kayak gini, kayak kita membangun rumah. Ada orang membangun rumah, sains yang sekarang tuh mempelajari bagaimana cara membangun rumah yang baik, bagaimana kita melihat fenomena orang si tukang bangunan membangun atap, membangun tembok seperti itu. Tapi sebenarnya tujuan utama membangun rumahnya apa sih? Agar ada yang tinggal, ada yang hidup di situ. Nah, itu yang kadang lepas dari perhatian sains modern gitu. Dia mekanistik, dia tahu dengan detail proses yang ada, tapi tujuan utamanya apa gitu. Itu yang sedangkan orang-orang yang dulu dengan itu tujuan utamanya yang diutamakan, proses nanti dia berubah. Orangnya berubah, pengetahuannya berubah, prosesnya berganti-ganti, tapi tujuan utamanya tetap seperti itu. Itu mengapa konsep geosentris tetap dipertahankan dalam Islam walaupun orang ya sarjananya tahu itu tuh matahari. Bahkan katanya Kopernikus tuh mengambil dari
siapa Althussi ya kalau prinsipnya gitu ya untuk menjelaskan seperti itu. Jadi benar Kang Al, jadi emang sains modern memandang lebih mekanistik, solusi praktis gitu. Jadi analoginya dia membangun rumah, prosesnya udah tahu dengan detail konsep membangun rumah, bagaimana bata, mengolah bata dan lain-lain sampai sedetail, tapi akhirnya tidak tahu bahwa itu tujuannya untuk apa seperti itu. Ya, gitu Kang Al. Iya. Baik, Kang Al masih ada barangkali. Ya, kita lanjutkan kembali. Pak Rizky Kurniawan, mangga silahkan. Rizky Kurniawan. Ya, di sini dia beliau menunjukkan bahwa gambaran semesta atau dunia masa kuno dari berbagai mitologi tampaknya sama, lebih mengacu ke konsep bumi datar. Gimana Pak Iqbal? Iya, karena memang tapi berkembang kok pengetahuan. Jadi cerita awal pertama adalah mereka membuat dalam bumi datar karena mereka memang wilayahnya terbatas di situ. Ketika bangsanya mulai berkembang, membesar, dia mengelanglang buana melewati bumi yang lain, maka akan kemudian akan berubah. Ada konsep ini tuh kan nanti seperti Yunani seperti itu udah bahwa oh buminya itu udah bulat, konsep seperti itu. Jadi tapi tetap konsep yang sama dengan buminya bulat dengan buminya datar bisa dipakai dengan langit-langit yang seperti itu. Tetap tidak masalah buminya datar dan buminya bulat. Tapi akhirnya untuk bumi datar akhirnya dia lebih ke bumi lah karena dia akan untuk menentukan terbit tenggelam itu dengan tahu dengan detail jika buminya bulat, karena kalau datar agak sulit bikin orbit dan lain-lainnya gitu ya. Seperti itu. Karena mereka menganggap benda langitnya bulat, kenapa buminya datar seperti itu. Tapi berkembang, ininya berkembang. Ya, saya nggak mau membahas nanti bumi datar yang benar, enggak, udah nggak di luar cakupan. Lama lagi ya. Baik, berikutnya dari Bu Widya Maramurti. Mangga dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu Yeni. Pak Iqbal, saya izin bertanya. Pertanyaan pertama, dalam budaya Jawa itu ada yang dinamakan wewaran, penghitungan berdasarkan hari. Dari Triworo, terus yang tadi Bapak sampaikan itu yang Radite sampai Sanis Coro itu yang Sabtoworo sampai siklus 9 hari yang di Songoworo. Kira-kira apa yang melandasi pembagian siklus yang berbeda-beda tersebut ya Pak? Misalnya kalau biasanya orang mengenal mungkin Masehi Senin sampai Minggu, kenapa sampai orang Jawa tuh punyanya kok siklusnya banyak? Terus yang kedua, masyarakat Jawa juga mengenal pawukon ya, seperti horoskop ya. Ada 30 nama wuku. Nah, wuku-wuku itu memiliki karakter tertentu dan untuk menghitungnya itu mereka memiliki penghitungan khusus juga. Kira-kira menurut Bapak, mengapa leluhur Jawa membentuknya, maksudnya dengan penghitungan yang masih harus dihitung seperti itu, tidak seperti katakanlah horoskop Barat yang sudah jelas gitu loh tanggal-tanggalnya. Ya, terima kasih Bapak Iqbal. Ya, terima kasih Ibu. Ya, jadi orang Jawa itu amat perhatian sekali dengan alam. Jadi ada siklus tadi kalau yang Pranata kapan pohon randu, pohon apa atau serangga bertelur, mereka memperhatikan detail gitu. Mungkin saya tidak secara prinsip 3 hari, 9 hari. Kenapa? Tapi mungkin secara iklim, secara cuaca mungkin harus didukung dengan data cuaca. Ada siklus-siklus kecil tersebut, siklus 3 harian, 9 hari, 7 hari. Kalau siklus yang besar seperti bulan, bumi itu ada siklus 14 hari misalnya ya, gitu. Yang di alamnya terasa. Tentu orang yang bertani akan melihat juga ada siklus 3 harian yang setelah 3 hari ini ada sesuatu yang berubah nih. Ada sesuatu yang berapa? Setelah 9 hari apa yang lebih tinggi skala waktunya. Sama juga pawukon juga. Pawukon yang itu ya, Watu Gunung ada 3 punya 27 anak, 2 istri itu kan ya. Iya, betul. Saya cara prinsip
astronominya nggak tahu, tapi dia ada siklus, nanti ada dikaitkan dengan 7 hari itu ya Bu ya, 7 kali 3 kan ada 210 hari, ada Ya, siklus. satu siklusnya itu 210 hari. 210 hari itu. Mungkin ada siklus yang lebih panjang lagi yang apa 210 hari apa Venus ya. Mungkin saya harus detail laginya nggak tahu secara astronominya, tapi tadi orang Jawa melihat dengan siklus itu. Jadi 7 harian, mungkin yang normal adalah 7 hari, nanti ada 14 hari bulan, 30 hari alam. Tapi ini dengan detail, pengamat detail alam, tentu mereka mengamati siklus-siklus itu, yang dijadikan sebagai hari bagi mereka gitu ya, ada triwara siklus. Bahkan orang Mesir dulu kalau nggak salah 1 minggunya 10 hari atau berapa hari itu ya ada. Seperti itu. Baru kemudian menggunakan siklusnya orang Babilonia. Semua akhirnya memakai 7 hari. Seperti itu. Begitu Ibu, saya baru bisa jawabnya. Baik, terima kasih Bapak Iqbal. Ya, sama-sama Ibu. Boleh sit in di perkuliahannya nggak Pak? Kapan-kapan mumpung lagi kuliah online nih Pak semester depan. Oh iya, boleh Bu. Nanti saya. Iya Bu, nanti. Iya, terima Bu. kasih Bapak, terima kasih Sama-sama. Bu Yeni. Iya, sama-sama Bu. Bu itu dari UI ya, dari UI. Oh, iya, dari Universitas Indonesia. Iya. Dari jurusan apa Bu? Saya dari Sastra Jawa Ibu. Wah. Oh iya, dari Sastra Jawa. Ya menarik ya. Makanya Ibu bisa menggali dari sana ya. Ya, ini kebetulan kami baru akan membuka mata kuliah astrologi Jawa. Jadi sebetulnya sudah berjalan 1 tahun, tapi maksudnya untuk materi tetapnya yang disesuaikan dengan kurikulum itu nanti baru akan diajukan untuk semester yang akan datang ini. Jadi saya perlu banyak belajar dari Pak Iqbal ini seperti itu. Ya, menarik. Alhamdulillah ya. Terima kasih kesempatannya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, berikutnya mangga Ibu Desvi. Ibu Desvi, silahkan Bu Desvi. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Izin bertanya, kan suaranya Pak ya? Iya, kedengeran Bu. Terima kasih. Bapak tadi kan Bapak menjelaskan tentang yang prediksi yang alam semesta ya, tentang perbintangan. Ya. Entah kenapa saya malah teringat sama primbon Pak. Iya, betul. Nah, yang saya pahami dari primbon ini kan, primbon ini sudah ada ya sejak di zaman kerajaan, tetapi baru populer dan digunakan oleh masyarakat luas ini ketika awal abad 20-an. Mohon dikoreksi ya Pak kalau salah. Nah, dengan tadi kan Bapak juga menjelaskan bahwa sebenarnya astrologi itu, perbintangan itu bukan hanya berasal dari Mesir, Babilonia, terus ada juga India yang Bapak sebutkan. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang budaya Nusantara sendiri kan banyak ya Pak, mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, lalu ada masa-masa kolonial. Nah, apakah primbon yang ada sekarang ini itu merupakan pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya yang Bapak sebutkan tadi, misalnya yang dari Babilonia, dari Mesir? Karena kan kita juga pernah ada kerajaan Hindu-Buddha, ada kerajaan Islam, nah gitu. Itu aja mungkin Pak. Iya, terima kasih. Iya, di Indonesia sebenarnya primbon udah lama ya, primbon sudah kayaknya mungkin udah menyatu. Mungkin dari sejak ketika sistem Pranata Mangsa, setiap orang mengetahui fenomena langit, dan itu akhirnya otomatis selain untuk pertanian itu terkait dengan astrologi. Itu di kebudayaan dulu selalu saling berdampingan antara astronomi untuk penentuan kalender musim, tapi juga untuk astrologi selalu berdampingan seperti itu. Walaupun dibukukan dengan detail, dengan ini nggak semua orang bisa baca pada abad 20. Mungkin kalau dulu untuk orang-orang tertentu saja yang bisa membaca primbon itu. Jadi kalau orang masyarakat awam ingin tahu sesuatu, dia akan nanya ke seorang ulamanya atau kepala itu yang mengetahui tentang perhitungan. Sama kan kalau orang nikah gitu ya.
nanya ke siapa ini kira-kira hari yang baik, itu masih berapa daerah masih seperti itu gitu penentuan hari yang baik. Orang di Cina bahkan lebih ini untuk bangunan ada sio arah menghadap, Jawa juga ada ya, harus ke utara, menghadap ke utara, jangan menghadap ke sini ke sini. Itu masih menjadi itu, dan memang dipengaruhi awalnya dari konsep Hindu Buddha, terus kemudian Islam masuk, saling terkait gitu. Menyatu. Jadi Islamnya tidak terpisah, tapi itu akhirnya menyatu, mengambil ide-ide apa dari ajaran Islam, konsep-konsep tentang penciptaan, tentang nama hari tanpa, dan nama-nama bintangnya juga bahkan mengikut seperti itu, Ibu. Jadi ya saling memperkaya. Teman kalau masa kolonial mungkin ya karena masuknya astrologi yang modern, yang dari, kalau dulu astrologinya dari sistem yang Pranata Mangsa, dari, tapi 12 zodiak tetap itu ada dari Jawa dulu juga sudah ada. Jadi kita sendiri punya sistem sendiri, Bu, walaupun memang dipengaruhi. Begitu Ibu ya, atau mungkin menjawab atau ada jika kurang jelas silakan. Udah jelas teh Pak, benar kayak kata Bapak tadi kan bahwa ketika mau minta tanggal baik itu pasti datang ke orang-orang tua kan Pak untuk nanyain tentang masalah primbon, dan itu berarti berarti emang primbon Jawa itu sendiri ada apa ya, ada pengaruh dari budaya-budaya yang Bapak sebutkan tadi teh Pak ya. Iya, karena saling mempengaruhi, karena orang kan bertemu, ada perdagangan, saling pengaruhi, kerajaan saling seperti itu, Bu. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Selanjutnya masih ada 2 lagi Pak nih. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Rianda dengan Ibu Ais. Mangga dipersilahkan Ibu Rianda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal sama ini dan Bapak Ibu semua ya. Saya mau tanya tentang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tentang berarti kan tadi kalau saya perhatikan ini ya, apa namanya, cara manusia untuk memahami langit itu sendiri sangat disesuaikan dengan di mana mereka berada gitu ya. Ketika di daerah sini dia akan melihat cenderung seperti ini, cenderung seperti itu gitu kan. Terus kalau hari ini kan astronomi itu lebih mempelajari secara keseluruhannya gitu ya, dan proses-proses detail yang ada gitu. Berarti tapi apakah ada upaya dari apa bangsa-bangsa zaman dulu gitu ya dalam pencarian tentang fenomena langit ini, itu sebenarnya mencoba untuk seperti tujuannya hari ini gitu, yang sebenarnya lebih ingin melihat pola yang mungkin lebih universal, tapi kan mungkin mereka terbatas dengan wilayah, dengan pengetahuan juga kayak gitu. Adakah gitu sebenarnya kecenderungan mereka untuk melihat juga secara lebih holistik gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan tadi dari penjelasan, apakah astronomi hari ini gitu ya menjadikan mitologi atau jejak kearifan lokal kita itu yang ada di masyarakat di seluruh dunia gitu ya, itu untuk memaknai fenomena langit lalu dikorelasikan dengan kehidupan kita sebagai masyarakat gitu. Ada nggak kecenderungan dari ilmu astronomi hari ini tuh seperti itu gitu? Karena kan kalau kita ngeliat di zaman dulu ada sangat erat gitu ya kecenderungan ketika masyarakat atau mempelajari, bahkan saya juga mikir, berarti mereka tuh detail banget ya melihatin benda-benda langit gitu ya, sampai tahu gitu ini posisinya di mana gitu-gitu kan, berarti butuh yang studi yang sangat lama gitu, mungkin lebih lama dari kita gitu karena kita udah dari teknologi. Tapi mereka mampu gitu untuk mengkorelasikan apa yang mereka lihat dalam fenomena langit itu kepada kehidupan bermasyarakat, misalnya salah satunya tadi kan bertani gitu, atau mungkin ada makna-makna tertentu yang udah mereka gali dan itu mereka ceritakan dalam bentuk mitologi misalnya seperti itu. Itu aja sih mungkin pertanyaan saya gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, ada zaman dulu astronomi untuk riset istilahnya ya, mungkin ya seperti melihat ya mungkin karena pertama instrumennya ya, mereka hanya melihat mengamat karena nggak ada polusi cahaya, mungkin ya
nggak ada lampu terang, mungkin malam mati, jadi melihat langit dengan lebih jelas tanpa itu. Nah mereka tadi pemerhati langit dan pencatat yang baik. Orang Babylon terutama dia orang Cina mencatat dengan baik posisi perubahan benda-benda langit dengan detail. Bahkan mereka akhirnya dengan tahu siklus Saros bulan sehingga bisa memprediksi kapan gerhana. Sudah sampai saat itu. Jadi udah ribuan tahun lalu mereka udah bisa ngitung ini gerhana kapan. Seperti itu. Komet, kedatangan komet yang datang. Nah, mereka mengkaitkan komet itu ada wabah nih. Biasanya setiap komet datang ada perang lah, ada apa. Jadi mengkaitkan. Bahkan orang Jawa itu arah komet aja itu punya arti. Ada komet ini komet kemarin ya, komet Neowise nih ada di barat laut ya kalau nggak salah. Itu artinya apa? Punya arti sendiri. Wow. Tapi komet yang bisa diamati acuannya yang orang banyak istilahnya. Nah itu punya biasanya terkait dengan rajanya apa gitu ya, ada atau peperangan, wabah. Ketika ada komet Halley atau apa saya lupa ada komet apa yang ada wabah Black Death gitu ya. Seperti itu. Orang selalu mengkaitkan komet, gerhana juga ya, gitu. Gerhana juga bagi orang yang penyembah matahari ketika ada gerhana pasti wah apa nih gitu kan, yang apa arti punya makna sendiri gitu. Jadi secara riset ya mereka didasari dari riset penentuan posisi langit dengan detail. Mereka mencatat kalender Maya, bangsa Maya kemarin kan apa? Kan mereka punya siklus, tidak hanya kalau kita kan siklusnya paling sebulan, tahun kan ya. Udah paling 100 tahun hanya dikalikan 100. Tadi siklus detail nggak banyak. Di Jawa ada tadi siklus 3 hari, 5 hari, 8 tadi terus ada windu ada 8 tahun situ ya punya siklus. Tapi kalau bangsa Maya punya siklus, India juga punya siklus yang lebih panjang. Jadi tahun itu berulang. Setelah berapa tahun itu masuk siklus yang baru lagi. Itu jadi ketika penciptaan tuh siklus apa terus nanti akan habis di tahun kemarin 2012. Sebenarnya akan mulai siklus baru lagi, tapi kan heboh akan ada bencana dan lain-lain seperti itu. Kiamat di situ. Mungkin itu ya. Jadi mereka memang didasari dari pengamatan benda langit dengan detail. Tentu dengan alat yang terbatas ya. Nah, tapi pengetahuan tadi yang tinggi, mungkin ada orang tertentu yang tercerahkan. Mereka mengkaitkan antara pengetahuan yang ada langit dengan yang lebih tingginya lagi gitu, dengan dewa-dewa. Itu yang penting yang Nah, kalau yang kedua tentang mitologi di masyarakat astronomi sekarang sebenarnya tadi ada etnoastronomi. Tapi lebih kepada menggali budaya ini punya cerita ini, punya dilestarikan sebagai cerita. Tadi yang balik lagi ke Kang Al, tapi astronomi modern melihat itu sebagai ya lelucon. Istilahnya orang dulu mengkaitkan karena geosentris melihatnya buminya aja, ternyata kan salah bumi. Bahwa bumi tidak ada artinya. Mungkin kalau lihat filmnya Carl Sagan yang Kosmos, bahwa bumi hanya pale blue dot, titik kecil yang tidak berarti seperti itu. Secara alam semestanya gitu, alam semesta yang besar, buminya kecil, masuknya kecil gitu. Tapi tadi cara pandang kita ke tujuan alam semestanya apa? Jika tujuannya adalah manusia, maka tentu manusia menjadi penting seperti itu. Nah, riset itu nggak tahu mungkin lebih ke filsafat ini ya, agama atau apa yang melihat mengembalikan lagi bahwa pentingnya manusia di situ ya. Tapi kalau secara astronominya enggak. Ada etnoastronomi, tapi lebih ke melestarikan, mengumpulkan dan nih orang dulu punya pengetahuan ini seperti itu. Lebih ke sana sih. Ya. Atau ada yang bisa dipakai atau tidak, atau mungkin mencari seperti itu. Sebenarnya harus digali lagi sih kalau mau itu. Dikaitkan dengan cara pandang. Bisa cara pandang tetap dipakai, tapi mungkin ada kaitan yang tidak meremehkan cara pandang orang dulu seperti itu. Oh iya. Gitu. Ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Berikutnya Mbak Ais, mangga silahkan. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Silahkan, Ibu Ais. Terima kasih. Ya. Iya, saya mau tanya ini tentang tadi kan misalnya bintang
kalau orang pergi berlayar atau bercocok tanam, dia kan menyesuaikan tentang musim tanam tadi kan tentang dengan kosmologi, dan kalau berlayar itu dipandu oleh bintang-bintang begitu. Nah, apakah itu berlaku untuk semua orang sama seperti tadi mitos di Yunani itu bisa berlaku untuk semua di tempat manapun atau hanya di tempat tertentu, mengingat tadi kan disampaikan bahwa matahari tidak benar-benar terbit dari timur kan gitu, tapi ada perjalanannya begitu. Nah, apakah si bintang itu juga ikut berjalan? Kemudian tadi tentang musim tanam tadi, kalau misalnya kita tinggal di tropis sama yang di subtropis gitu, apakah juga punya keteraturan waktu begitu? Makasih. Ya. Terima kasih, Mbak Ais. Ya, untuk yang kesamaan, kalau Orion itu kebetulan dia berada di ekuator langit. Jadi hampir orang di utara dia bisa melihat ke ekuator, walaupun agak di selatan itu bisa melihat kedua sisi. Tapi kalau semua bintang belum tentu dilihat. Jadi misalnya kita di Indonesia di area selatan tidak bisa melihat bintang kutub utara sebenarnya. Polaris kita nggak bisa lihat di situ. Jadi penanda untuk kita, penanda arah selatan punya, yaitu salib selatan gitu ya, mengarah ke salib selatan. Tapi ke arah utara kita nggak punya. Tapi mungkin ada rasi gubuk penceng, tapi si titik utaranya nggak ada karena kita nggak bisa melihat. Jadi buminya bulat gitu. Orang yang berada di selatan tidak bisa melihat bintang yang ada di utara. Gitu. Jadi ada wilayahnya masing-masing. Jadi kita di Indonesia, di daerah selatan atau Australia, hanya bisa melihat bintang-bintang yang selatan atau hanya sedikit di setelah ekuator, agak ke utara sedikit. Seperti itu. Yang di utara nggak bisa melihat. Jadi dulu di Bosca sempat ada pertukaran inilah dengan teleskop online, jadi di Jepang dengan di Bosca. Jadi ketika di Jepang dibuka, orang Indonesia, ada masyarakat awam diundang ke Bosca untuk melihat lewat layar TV, oh ini rasi bintang yang ada di utara, rasi bintang Polaris. Oh pengen lihat bintang Polaris seperti apa. Oh, sama gantian dengan yang di Jepang, ingin melihat salib selatan seperti apa sih, rasi salib selatan. Sama tadi gubuk penceng ada Alpha dan Beta Centauri, seperti itu. Itu untuk yang ini ya penanda. Sama juga akhirnya untuk berlayar, dan itu berbeda-beda juga. Mitosnya juga beda-beda. Jadi kalau yang kita lihat Waluku, Orion, Yunani seperti orang pemburu, tapi di Jawa melihatnya sebagai apa? Ini bajak buat membajak sawah, itu beda dilihatnya. Jadi lalu misalnya rasi Scorpio seperti kalajengking, tapi orang Jawa melihatnya seperti pada posisi tertentu karena nanti langitnya juga beda-beda pada bulan berapa, seperti pohon kelapa yang miring, namanya nanti rasi kelapa doyong, kelapa yang miring seperti itu. Itu yang gitu, Mbak Ais. Tadi yang keduanya apa ya? Musim tanam. Oh, musim tanam ya. Pasti keteraturan di tiap wilayah dia punya beda-beda karena tadi musim di subtropik ya kita nggak tahu seperti apa, dia punya ada siklus-siklus tadi. Nah, kalau yang di Jawa ada musim kemarau, hujan, terus musim antara, ada angin yang banyak, terus apa mereka memperhatikan dengan detail. Jadi kalau yang di utara lebih ke mungkin yang untuk tanam itu ya, di musim ini, musim semi sebagai musim yang lebih hangat, tidak panas, gitu kan ya. Dari dingin ke mulai hangat, terasa pohon tumbuh. Jadi menanam tuh dimulai musim semi, nanti ketika musim gugur tuh hilang tuh daun-daunnya seperti itu. Jadi kalau dulu di Jerman ketika musim semi itu taman-taman tuh hijau gitu, tapi setelah mulai musim digugur, musim dingin tuh taman-taman botak aja gitu, pohonnya nggak ada tumbuh, gunung botak seperti itu. Beda dengan di Indonesia yang setiap saat gunung tuh hijau terus gitu, kecuali gundul ditebangin gitu ya. Tapi kalau di sana dia tentu juga mempengaruhi pertanian, pohon apa yang bisa ya. Nah sekarang harusnya kita Indonesia juga mengembalikan sistem pranata mangsa yang
kembali ke alam istilahnya. Dulu mungkin sempat berubah ke sistem yang untuk penanaman yang banyak, sehingga yang pemakaian pupuk yang berlebihan merusak tanah. Sistem alam juga berbeda sehingga banyak kerugian, ada hama. Nah, kalau yang dulu dengan peranata mangsa, akhirnya hama itu dipengaruhi dengan punya musuh naturalnya sendiri istilahnya. Dia berimbang istilahnya. Dia walaupun hama itu muncul, tapi ada musuh natural juga muncul banyak seperti itu. Jadi nggak menghabiskan. Nah itu tiap daerah akan berbeda. Harusnya tiap wilayah tanaman, orang di Indian di Amerika punya potensi. Kapan bison mulai banyak, kapan apa di mana seperti itu. Mbak Ais. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih semuanya. Karena waktu juga mungkin yang memisahkan kita. Ya, maaf kepanjangan. Gak apa-apa, Pak Iqbal, sangat menarik sekali materi yang disampaikan hari ini. Tadi yang disampaikan mungkin harus 1 semester ya, butuh 1 semester. Sangat pendek sekali memang waktu, hanya 2 jam pertemuan kita. Insya Allah ke depannya mungkin kita akan kembali membahas hal yang lebih spesifik, atau tadi ya banyak usulan gimana nanti mungkin ke depannya katanya Cina sama India yang dibahas gitu, atau langsung ke Bumi Nusantara gitu ya. Mudah-mudahan tidak bosan kalau kapan diundang lagi. Ya, baik Ibu dan Bapak semuanya, teman-teman sekalian, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara. Silahkan teman-teman dapat mengisi daftar hadir yang sudah disediakan panitia. Insya Allah nanti PPT ada yang meminta Pak Iqbal, barangkali nanti bisa di-share-kan. Iya, boleh. Ya, nanti jadi udah ntar saya kirim lagi ya ke Bu Yeni. Ya, nanti dari panitia mungkin ya sertifikat akan disampaikan melalui email masing-masing, gitu mungkin ya dengan tadi PPT. Mungkin insya Allah nanti kita PDF-kan terlebih dahulu. Baik, materi yang sangat menarik dan luar biasa. Mungkin semua kita perlu merenung kembali apa yang sudah disampaikan, begitu ya. Bagaimana kekayaan peradaban zaman dulu, kita bisa melihat jejak-jejaknya. Mereka yang sangat menekankan pada harmoni, keseimbangan, kemudian ada keterkaitan, selalu memperhatikan alam dengan sangat detail. Alam, manusia, Tuhan tidak pernah terpisah, berbeda dengan ilmu modern mungkin ya Pak Iqbal ya. Justru ya sangat sekuler, Tuhannya sudah di mana. Nah mungkin itu jadi highlight buat kita semua untuk mendalami ilmu lebih lanjut. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman hingga akhir masih bertahan. Terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Iqbal, Yeni. Ya, ya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iqbal keren banget. Ya. Nanti diundang lagi ya Teh Yeni. Ya insya Allah. Amin. Insya Allah bisa share lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Ini lu. Hatur nuhun pisan. Ya. Waktunya ya. Ya, sama-sama. Yuk. Ya.